Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Hosbas. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap jaga kesehatan. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Nah, tentunya ini sangat sering sekali dilakukan tanpa kita sadari, tanpa kita pahami, sehingga banyak resiko yang akan terjadi. Nah, untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa aja, jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mengikuti channel-channel atau video-video berikutnya yang akan datang. Oke, langsung saja kita bahas apa aja. Ini dia teman-teman. Nah, oke teman-teman, kesalahan yang pertama yaitu saat parkir transmisi itu tidak dinetralkan. Itu kesalahan pertama. Nah, kenapa saya bahas kesalahan pertama ini saat parkir mobil tidak dinetralkan? Karena saat kita mau jalan, terkadang kita lupa mobil posisi masuk atau tidak. Jadi ini sangat berbahaya teman-teman. Makanya ini adalah salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Dan bisa jadi bukan pemula pun bisa melakukan hal ini. Posisi mobil tidak dinetralkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Kita hidupin ya teman-teman dengan kondisi gigi masuk. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi mobil akan bergoyang teman-teman. Dan kalau salah-salah, apalagi saat parkir di garasi, bisa saja nabrak pintu garasi teman-teman. Makanya ini adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula. Ataupun untuk kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh pemula, yaitu saat start atau mau menjalankan mobil langsung di gigi 2, bukan di gigi 1. Harusnya sesuai anjuran gigi 1 dulu baru gigi 2. Karena dari gigi 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada fungsi dan bebannya tersendiri. Contoh, kita jalankan ya teman-teman dari posisi gigi 2. Ini kita masuk gigi 2 ya. Jadi saat gigi 2 seperti ini kita jalankan, rasanya beda teman-teman. Jadi harusnya 1 dulu, jangan langsung ke 2. Jadi seperti itu ya teman-teman, itu yang baik dan benar. Oke, untuk kesalahan yang selanjutnya, yaitu kesalahan ketiga. Ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula juga, atau bukan pemula pun, kadang banyak yang salah teman-teman, karena sudah terbiasa dengan mobil karburator. Padahal mobil karburator itu sudah dari tahun 2005 sampai sekarang itu sudah berganti ke mobil injeksi. Jadi saat teman-teman mau start, tidak perlu digas, kopling dulu pelan-pelan sampai jalan dirasa bagus, baru kita tambah gas. Kita coba ya. Nah, jadi begini teman-teman, kopling dulu, ini saya masukkan, kita masukkan ya. Karena mobil injeksi kalau awal jalan itu tidak perlu kita gas. Nah, ini kaki saya tidak perlu ditaruh di gas. Kita jalan ya. Tinggal kita mainkan kopling yang ini. Kita lepas pelan-pelan. Oke, sebentar ya. Tinggal begini, kita kopling kita lepas pelan-pelan. Nah, sampai mobil dirasa jalan. Nah, begini teman-teman. Baru ditambah gas. Kopling dilepas.
baru tambah gas. Nah, harusnya seperti ini. Baru masuk 2. Harusnya seperti itu. Karena kalau teman-teman langsung terlalu sering pakai gas, maka throttle couplingnya akan cepat habis, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesalahan yang keempat, menempatkan atau mengistirahatkan tangan di atas tuas prosmeleng atau tuas transmisi seperti ini. Nah, ini adalah kesalahan yang harusnya dihindari, teman-teman, karena secara tidak disadari, secara tidak langsung, throttle coupling itu akan cepat haus. Nah, wajar kalau saat teman-teman jalan ternyata ada bau gosong, karena itu adalah throttle couplingnya sudah terbakar atau sudah aus, teman-teman. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mengistirahatkan tangan di atas coupling, di atas tuas transmisi, agar tidak terbiasa atau kebiasaan. Nah, selanjutnya kesalahan yang kelima yaitu ngerem di kecepatan yang tinggi dengan cara menginjak kopling. Nah, itu kesalahan yang harus dihindari, teman-teman. Karena apa? Saat kita mau ngerem, harusnya kita jangan menginjak kopling, karena bisa jadi mobil bukan malah tambah berhenti, malah tambah meluncur, teman-teman. Kecuali di kecepatan 10 km per jam, baru nginjak kopling dan rem, karena kecepatan rendah. Oke, untuk kesalahan yang keenam adalah meletakkan kaki kiri di atas tuas kopling. Ini khusus mobil manual, teman-teman. Jadi contohnya seperti ini. Kaki kiri kita tempelkan di atas kopling. Nah, itu sesungguhnya tidak boleh. Karena apa? Tanpa kita sadari, kaki itu akan terinjak sedikit-sedikit ke koplingnya, sehingga mengakibatkan throttle couplingnya akan cepat haus. Dan nanti bisa-bisa timbul lagi bau kayak kebakar, karena teman-teman nginjaknya sering-sering nginjak kopling. Jadi harusnya diistirahatkan kaki. Jadi jangan menginjak di atas kopling. Jangan diistirahatkan di atas kopling ya, teman-teman. Itu yang benar. Nah, untuk yang ketujuh, yaitu yang sering dilakukan teman-teman pemula, tidak menetralkan gigi saat di lampu merah. Nah, seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. Anggap kita sudah berada di lampu merah. Ini juga sangat bahaya, teman-teman. Saat kita berhenti tanpa menetralkan gigi, itu juga sangat berisiko. Saat kita lupa atau ada sesuatu yang perlu di kaki kiri kita, nanti kalau kita lupa itu sangat bahaya, bisa berisiko ke kita dan orang yang ada di sekitar kita. Harusnya netralkan saja di handrem, kaki dilepas, kaki diistirahatkan seperti ini. Jadi itu jauh akan lebih aman, teman-teman, daripada teman-teman tetap standby di gigi padahal mobil saat itu berhenti. Oke, teman-teman, terima kasih. Mungkin itu sedikit tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe ya, teman-teman. Jika perlu, share ke teman-teman yang lain. Dan jadilah pelopor untuk keselamatan mengendara di jalan raya. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.